show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu, kabar terkini tentang perhitungan masa kerja tanggal mulai tugas atau TMT. Berikut syarat dan langkah pengisian TMT. Yuk simak hingga akhir videonya. Hingga kini proses pendataan honorer atau non-ASN terus berjalan. Pada Rabu 5 Oktober 2022 sebelumnya, juga telah dirilis hasil dari pendataan non-ASN tahap prafinalisasi tahun 2022. Dalam hal ini, honorer yang telah memasuki tahap lampiran uji publik perlu mengetahui istilah TMT. TMT adalah singkatan dari terhitung mulai tanggal. Pada pendataan non-ASN, TMT yang dimaksud adalah awal mulai bekerja. Belakangan ini banyak tenaga honorer yang merasa kebingungan dengan tampilnya menu baru pada laman https pendataan-non-asn.bkn.go.id, di mana pada menu tersebut para tenaga honorer diminta untuk mengisikan TMT. Dalam pengisian data SK awal pengangkatan dan bukti terkait gaji terakhir, berikut adalah berkas-berkas yang diperlukan. Pertama, SK pengangkatan awal. Kedua, SK terakhir bisa yang 2021 atau 2022. Yang ketiga, slip gaji terakhir. Di samping itu, penting juga dalam memahami cara pengisian TMT pada laman pendataan. Berikut ini adalah cara pengisian TMT pendataan non-ASN yang terbaru. Pertama adalah masuk ke akun pendataan. Selanjutnya, isikan NIK dan password, kemudian klik tombol masuk. Kemudian, isi dengan TMT awal bekerja. Nah, dalam hal ini, setelah mengisi TMT awal bekerja, maka di situ ada beberapa kolom-kolom. Yang pertama di situ ada tentukan tanggal TMT, tanggal awal bekerja Bapak Ibu. Kemudian ada juga nomor SK pengangkatan. Ya, isilah dengan SK pengangkatan, nomornya. Selanjutnya, file SK pengangkatan itu juga harus diunggah. Nah, di situ juga ada scan ijazah dan seterusnya. Kemudian kalau sudah selesai, langsung bisa diklik simpan. Ya, jadi sebelum disimpan, maka Bapak Ibu harus mengecek kembali apakah data mulai dari TMT hingga scan yang perlu diunggah tadi sudah benar atau belum. Kalau sudah dipastikan benar, maka tentunya harus diklik simpan. Yang keempat adalah isikan gaji terakhir pada tahun 2022. Ini cukup 1 bulan gaji saja, yaitu caranya menggunakan angka saja tanpa titik. Ya. Contohnya di situ bila mana gaji sebesar 1.500.000, maka diketik aja 1500000. Jadi tanpa ada titik ataupun koma. Menu baru pada portal BKN ini bertujuan untuk menjawab keresahan para honorer yang telah berkecimpung di lapangan selama lebih dari 5 tahun. Karena aplikasi BKN hanya bisa diisi dengan masa kerja maksimal 5 tahun. Oleh karena itu, masa kerja di atas 5 tahun langsung dihitung dan diakumulasikan oleh sistem. Pendataan non-ASN ini bukan untuk P3K atau CPNS. Adapun daftar tentang instansi yang tidak melakukan pendataan tenaga honorer adalah sebagai berikut.
Nah, itulah tadi daftar tentang instansi yang tidak melakukan pendataan tenaga honorer. Sementara itu, Ketua Umum Perkumpulan Honorer K2 Indonesia, PHK2I, Zahirudin Anto, menyesalkan tentang kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Tadinya mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu diharapkan bisa menuntaskan masalah honorer K2. Faktanya, Menpan RB Azwar Anas bikin honorer K2 kehilangan pekerjaannya, kata Zahirudin. Pemerintah tidak serius menyelesaikan masalah. Anehnya, pemerintah juga malah menambah persoalan baru dengan adanya mekanisme pendataan non-ASN. Kami juga menolak jika pemerintah mau mengalihkan ke outsourcing. Honorer K2 itu sangat berbeda dengan non-K2, ujar Zahirudin. Zahirudin menilai Kemenpan RB tidak serius menangani masalah honorer K2. Masalah nasional yang sebenarnya menjadi salah satu isu utama yang akan diselesaikan Menpan RB Azwar Anas dalam 2 tahun ke depan. Seharusnya Kemenpan RB mengambil langkah tegas setelah mengetahui jumlah honorer, menyesuaikan jabatan apa saja yang tersedia untuk setiap instansi pemerintah, baik daerah maupun pusat. Zahirudin menegaskan antara pemerintah pusat dan daerah sangat jauh berbeda. Untuk instansi pusat, selain PNS, ada tenaga outsourcing. Berbeda dengan instansi daerah, selain PNS, tidak ada tenaga outsourcing, yang ada hanya honorer. Oleh karena itu, PHK2I sangat berharap kepada Menpan RB Azwar Anas memberikan keadilan bagi honorer K2 yang sudah bertahun-tahun mendedikasikan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengabdi. Lahirnya PP nomor 49 tahun 2018 merupakan regulasi yang berpihak kepada guru, kesehatan, dan penyuluh. Karena ketiga institusi ini tersedia dalam jabatan fungsional. Lalu bagaimana dengan honorer di luar guru, kesehatan, dan penyuluh? Sangatlah tidak adil ketika regulasi diberlakukan hanya dinikmati sebagian rakyat. Zahirudin sangat berharap kepada pemerintah untuk adil dalam penyelesaian persoalan ini. Apalagi honorer K2 telah mengikuti tes pada 2013. Dia menegaskan mereka sangat tidak mengharapkan dijadikan tenaga outsourcing. Banyak honorer K2 yang bekerja sebagai tenaga kebersihan, keamanan, dan sopir. Pengabdian mereka lebih dari 17 tahun. Kami minta regulasi seperti guru, nakes, dan penyuluh. Pungkas Zahirudin Anto. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.